Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sylvie, saya mahasiswa dari mahasiswa PKPA dari Universitas Sanata Dharma. Sekarang saya akan menyampaikan sosialisasi mengenai project saya di area compounding liquid dan powder selama 2 bulan ini. Sebelum teman-teman mendengarkan presentasi dari saya ini, saya mohon untuk teman-teman bisa mengisi pretest terlebih dahulu di link yang sudah saya bagikan. Kemudian setelah teman-teman mengisi pretest, lalu teman-teman bisa mendengarkan presentasi dari saya. Setelah itu, teman-teman bisa melihat atau menonton video yang telah saya sediakan. Kemudian setelah teman-teman melihat video yang sudah saya sediakan, silakan teman-teman mengisi post di link yang sudah saya sediakan. Lalu terakhir jangan lupa untuk mengisi form kehadiran yang sudah disediakan juga. Sebentar, saya izin untuk share screen presentasi pendahuluan mengenai proyek saya. Baik teman-teman, mengenai auto proses, setiap teman-teman pasti sudah mengenal ya apa itu audit proses. Bahkan ketika teman-teman dari UA yang menginspeksi setiap area di audit proses, kita selalu bersiap-siap untuk mendampingi mereka. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengenal sebenarnya audit proses itu apa? Nah, di dalam presentasi saya ini, saya akan menyampaikan apa itu audit proses, kemudian apa tujuan audit proses, dan apa parameter audit proses di area, khususnya di area compounding. Nah, audit proses. Apa itu sebenarnya audit proses? Audit proses yang kita kenal, seringkali audit proses itu adalah hal yang ditakuti ya. Takut kalau misalkan banyak temuan yang banyak gitu, banyak temuan atau tidak sesuai dengan parameter-parameter yang akan dinilai, sehingga kita was-was dan takut gitu. Nah, tapi sebenarnya audit proses ini apa? Nah, audit proses ini adalah suatu inspeksi yang dilaksanakan sepanjang tahun. Oleh siapa? Oleh tim QA, Quality Assurance Inspector, dan US Staff. Nah, audit proses ini dilaksanakan ada 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah audit proses rutin. Audit proses rutin ini dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun. Dilakukan 1 kali dalam 1 semester ke masing-masing area. 1 semester ini hitungannya adalah tiap 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan sekali dilakukan audit proses rutin. Nah, yang kedua adalah audit proses sidak. Nah, audit proses sidak ini yang biasanya kita hadapi setiap bulan. Audit proses sidak ini dilaksanakan untuk melihat kesesuaian proses operasional di area dengan regulasi yang berlaku. Nah, audit proses ini yang biasa kita dampingi mereka adalah bersifat dadakan, setiap 1 bulan 1 kali untuk masing-masing area. Nah, seperti kita tahu, audit proses ini tuh memiliki tujuan teman-teman. Jadi teman-teman dari QA datang ke area kita untuk
audit proses itu sebenarnya mereka ada tujuan. Jadi bukan hanya untuk melihat yang tidak sesuai atau bahkan mencari-cari kesalahan kita. Tapi audit proses ini ada tujuannya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari audit proses ini? Nah, tujuan dari audit proses ini adalah untuk mengevaluasi proses operasional berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Jadi teman-teman dari QA menginspeksi ke area kita, mereka ingin mengevaluasi, benar nggak sih uh, ketika kita proses itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atau tidak. Nah, bukan hanya itu, tetapi juga bisa mengevaluasi kepatuhan kita terhadap prinsip-prinsip data integrity. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya cuma satu, supaya memberikan jaminan mutu produk yang baik. Seperti kita tahu, um, industri yang tempat kita bekerja ini kan adalah produksi satu obat, gitu. Produksi obat yang di dalamnya ada peraturan pemerintah dari BPOM yang harus kita sebagai orang yang bekerja di dalamnya atau industri tersebut memberikan satu jaminan produk yang dihasilkan itu adalah produk yang memiliki mutu yang baik dan juga memiliki khasiat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk parameter dari audit proses di area compounding itu ada 3, teman-teman. Nah, pasti teman-teman juga sudah mengenal parameter dari audit proses. Nah, parameter ini apa sih, teman-teman? Parameter ini adalah ukuran, ukuran, ukuran yang dievaluasi. Nah, dari area compounding pasti teman-teman sudah mengenal ya. Di area compounding ada 3. Yang pertama adalah sebelum pelaksanaan proses, yang kedua adalah selama pelaksanaan proses, dan yang ketiga adalah setelah pelaksanaan proses. Dari 3 butir ini, masing-masing butir ini tuh beranak ya. Beranak maksudnya adalah ada sekitar 73 poin. Nah, tapi di dalam pelaksanaannya, ke-73 poin ini uh, bisa saja semuanya dinilai oleh tim quality assurance ataupun ada bagian-bagian tertentu atau poin-poin tertentu yang tidak mereka nilai karena kasus khusus. Nah, kemudian slide selanjutnya, bentar ya. Baik. Nah, ini adalah, jadi teman-teman, saya sebagai mahasiswa, saya yang PHPA dan di project ini, saya mengumpulkan beberapa data yang saya minta dari teman-teman kita dari QA. Nah, ini adalah hasil temuan audit proses dari periode Mei 2021 sampai dengan April 2022. Nah, ini saya kumpulkan berdasarkan temuan terbanyak. Seperti bisa dilihat di layar ya, teman-teman ya. Jumlah temuan yang terbanyak itu ada di poin 14. Ini ada 14 temuan. Nah, kemudian yang kedua, poin 73, di mana ada 8 temuan. Lalu, poin 30, poin 71, poin 57 itu ada 4 temuan. Lalu yang terakhir adalah di poin 55, di 2 temuan. Nah, pasti penasaran nggak teman-teman? Apa sih poin-poin ini gitu yang menempati temuan yang terbanyak gitu dari Mei 2021 sampai dengan April 2022. Oke.
Mari kita lihat satu-satu ya. Baik, nah temuan yang pertama. Oke. Temuan yang pertama adalah poin 14. Nah, poin 14 ini tuh adalah seperti yang teman-teman lihat ya di layar ya. Poin 14 ini tuh mengenai kesesuaian label. Nah, kesesuaian label telah diberikan pada alat atau mesin dan pada ruangan itu sesuai nggak sih label telah dibersihkan sesuai dengan aktual atau tidak. Nah, nah ini seringkali ya ada temuan misalkan ada label telah alat itu labelnya sudah tertulis telah dibersihkan. Tapi ketika dicek lagi, oh masih ada sisa balok, masih ada sisa produk gitu. Nah ini seringkali ini yang paling banyak teman-teman ternyata yang saya temukan ya. Lalu yang kedua adalah poin 73. Nah, poin 73 ini apa? Nah, pastikan setiap penulisan pada dokumen terkait mutu produk ditulis secara lengkap serta mengikuti kaidah documentation practice. Nah, ini mengenai dokumentasi. Nah, mungkin ada yang tidak lengkap atau tidak mengikuti kaidah good documentation practice. Kemudian, nah, poin 30. Poin 30, 7157 ini dia ada 4 temuan di sepanjang Mei 2021 sampai dengan April 2022. Nah, kita lihat di poin 30. Poin 30 ini adalah, pastikan dalam setiap proses yang dikerjakan selalu ada para pelaksana dan saksi, disertai inisial nama dan tanggal dan diisi dengan tinta warna selain hitam. Nah, ini seringkali kita juga menemukan ya. Pas kita, ada label, kita nempelkan label. Ternyata labelnya belum ada para pelaksananya. Nah, atau mungkin di dalam form-form yang ada yang beredar di area compounding, ternyata shift sebelumnya lupa paraf. Nah, pas tim QE masuk, nah ternyata terdapat temuan sedemikian. Nah, ini seringkali terjadi juga. Lalu di poin 71, ini mengenai spesifikasi manufaktur item. Jadi, di setiap building material, instrumen, APD, manufacturing equipment, uniform atau cleaning equipment itu harus sesuai dengan SMI. Lalu kita lihat di poin 57. Nah, ini juga mengenai kita harus memastikan prosedur dan frekuensi pembersihan dan sanitasi ruangan kelas E itu sesuai dengan struktur instruksi kerja yang berlaku dan checklist pembersihan selalu diisi sesuai dengan pelaksanaan pembersihan dan juga sesuai dengan good documentation practice. Nah, lalu kita ke poin 55. Nih, mengenai pastikan untuk mesin atau alat bantu proses telah ditempelkan label dibersihkan pada mesin atau alat bantu proses tersebut setelah dilakukan pembersihan dan masa bersih ruangan belum terlewat. Jadi, ini ada kejadian ketika sudah dibersihkan tapi nggak ada labelnya. Jadi alat itu atau mixing tank itu atau storage tank itu atau ya lain itu sebenarnya statusnya apa? Jadi ruangan mesin itu atau alat bantu itu tuh nggak ada statusnya. Sebenarnya dia ini udah dibersihkan atau keadaannya kotor. Nah, yang perlu diingat adalah mengenai kadang kita ngecek ya, oh ya udah sesuai kok, ini sesuai dengan alat ini, sesuai dengan tempatnya, tapi ternyata tanggalnya sudah kadaluarsa. Seperti itu. Tadi yang seperti sudah saya sampaikan di poin 14 itu ternyata ada klausanya teman-teman. Maksudnya ada nilai integrity nih yang dilanggar.
nilai integritas yang dilanggar dari poin yang terbanyak ini. Nah, ini sepertinya teman-teman juga sudah mengenal ya, pasti mengenal baik daripada saya ya, mengenai Alcoa. Ternyata poin 14 yang mengenai ketidaksesuaian label dengan aktual itu melanggar ketiga butir ini. Yang pertama itu adalah attributable, itu dapat dikenali. Jadi attributable ini kan uh, menuntut kita ya supaya data itu harus jelas siapa yang membuat, siapa yang menyusun, atau siapa yang mendokumentasikan itu. Nah, contohnya apa? Contohnya harus ada parafnya, ada inisialnya, harus dikenali data tersebut. Kedua, melanggar poin legible. Nah, legible itu kan data yang didokumentasikan itu jelas, mudah dibaca, tuh, dan permanen. Nah, yang terakhir kita melanggar accuracy, teman-teman. Akurat ya, akurat ya. Akurat. Nah, sebenarnya akurat ini kan data kita itu harus tepat, harus jujur, harus lengkap, harus benar, dan juga dapat diandalkan. Nah, seperti itu. Nah, dari poin 14 yang sudah saya paparkan tadi, yang temuan tertinggi, saya klasifikasikan lagi teman-teman. Ternyata ada uh, beberapa ya, beberapa yang saya klasifikasikan mengenai yang pertama adalah ketidaksesuaian label dengan aktual. Nah, teman-teman bisa baca nih apa temuannya. Pertama adalah nih ya, bin tumbler nomor 10 tertempel telah dibersihkan, masih ada balok di atasnya. Juga ada ruang CIP, ditemukan sarung tangan kotor namun terdapat label telah dibersihkan. Lalu juga ditemukan ruang komponen di tempat terdapat cairan berwarna hijau padahal labelnya telah dibersihkan. Nah, ini juga ada tidak ada label atau label ED. Jadi ruangan tersebut atau alat tulis itu nggak ada statusnya ataupun labelnya itu telah kadaluarsa. Kemudian nih ya teman-teman, yang ketiga adalah kerusakan atau kebersihan yang perlu work request. Ya seperti yang sudah disampaikan ya oleh teman-teman oleh seperti yang sudah disampaikan ya oleh supervisor atau oleh manajer yang ada, kerusakan atau kompal sesuatu yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa diperbaiki secara cepat itu tuh memang wajar, itu memang wajar, dan karena itu kan fasilitas dan seringkali ditemukan. Tapi kalau misalkan dia ada work request-nya, itu akan tidak menjadi temuan teman-teman. Jadi kita juga perlu aware nih di dalam perkara ini. Seringkali kita melihat di sekeliling kita ya ada dinding kompal atau lantai kompal, tapi kita lewat saja. Kita nggak segera confirm ke admin untuk membuatkan work request. Nah, untuk perkara work request ini kita bukan hanya melaporkan, tetapi kita juga menunggu sampai work request itu muncul lalu kita tempelkan supaya benar-benar ada actionnya. Nah, kemudian adalah mie kotor karena tidak dibersihkan. Nah, ini karena ditemukan kotor karena memang nggak dibersihin teman-teman. Jadi ya jelas memang di ruangan tersebut atau alat tersebut memang kotor karena kita nggak membersihkan dia. Yang ketiga adalah tidak atau lupa paraf. Nah, ini juga seringkali terjadi ya. Nah, teman-teman, melalui data yang sudah saya paparkan, saya mencoba untuk membantu teman-teman dengan menyusun satu standar kebersihan. Satu standar kebersihan
mengenai area compounding powder dan liquid. Nah, berdasarkan temuan ini kan seringkali ya paling banyak kan mengenai ketidaksesuaian laba setelah dibersihkan dengan kondisi aktual yang ada. Nah, karena itu saya mencoba untuk membantu teman-teman dengan menyusun satu standar kebersihan ini. Nah, satu standar ini saya susun ada seperti one point lesson. Jadi teman-teman bisa melihat itu dalam bentuk gambar. Nanti ada yang tidak memenuhi syarat dan ada yang memenuhi syarat. Jadi saya sertakan. Kemudian saya juga membuat satu video yang setelah presentasi ini teman-teman boleh melihatnya. Lalu saya juga buat satu poster ajakan supaya teman-teman lebih memperhatikan lagi atau lebih peduli lagi gitu. Nah, dengan harapan standar ini saya berharap supaya teman-teman atau personel yang bekerja di area compounding memiliki standar yang sama terhadap kebersihan area proses. Nah, meskipun kan seperti kita tahu seringkali terjadi pergantian personel atau personel baru masuk ke area compounding yang tidak terbiasa di area compounding. Saya harap dengan melihat ini, teman-teman yang baru bisa memiliki standar yang sama mengenai kebersihan di area compounding ini, sehingga juga bisa meningkatkan kepatuhan terkait kebersihan, karena kita bekerja di tempat di industri produk obat yang dimana sangat concern terhadap kebersihan ini. Nah, itu teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman bisa melihat video yang saya sediakan seperti itu. Terima kasih.